pertama ini di minggu biasa ya, di minggu biasa setelah minggu Trinitas minggu lalu kita dapat senantiasa berada dalam kondisi yang sehat. Senang bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Sudah ke tahun kayaknya ya, dapat lalu di sini ya. Kalau tahun lalu datang ke sini statusnya masih pendeta Jemaat GKI Sutuk Raya, sekarang statusnya pendeta Jemaat GKI Depok Bapak Ibu ya. Jadi satu klasis kita sekarang ya. Jadi senang bertemu dengan Bapak Ibu dan Saudara, dan tentunya pastinya salam hangat dan kasih dari saudara-saudari di Jemaat di GKI Depok kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, saat ini kita akan bersama-sama menghayati sebuah tema, yaitu siapa yang lebih berharga ya. Temanya dimulai dengan sebuah pertanyaan. Siapa yang lebih berharga? Maka saya pun akan bertanya kepada Bapak Ibu dan Saudara, ini karena katanya siapa, maka kan manusia Bapak Saudara ya. Maka marilah kita lihat dua manusia berikut ini. Boleh lanjutkan slide-nya. Nah, siapa Bapak Ibu yang lebih berharga dan saudara-saudari? Manusia yang di sebelah kiri pakai jas kayak saya gitu ya. Jadi saya nggak pegang uang ya. Dia uang banyak banget ya. Atau saudari kita yang ada di sebelah kanan nggak pakai jas, keluarin dompet kosong. Yang mana Bapak Ibu yang lebih berharga? Sebelah kiri atau sebelah kanan itu? Dua-duanya. Apa Pak? Sekarang udah zaman kiri serba ada oke komen ya. Dia soal aja tuh keluarin dompet ya. Padahal tabungan di banknya banyak banget ya. Ya kalau kita lihat sekilas ya, kita pasti jawabnya sebelah kiri ya, Bapak Ibu ya. Wah, ada uang, pakai mahkota lagi ya. Coba kita nggak tahu nih orang siapa ya, ini dia pinjam uang orang gitu ya, pinjam mahkota orang gitu ya. Dan orang yang sebelah kanan tampaknya menyedihkan sekali gitu ya. Seperti kita di akhir bulan ini, Bapak Saudara ya. Keluarin dompet, aduh. Udah mana belum gajian lagi, tanggal berapa nih sekarang? 22, 3 hari lagi ya baru gajian ya, jadi aduh baru gajian lagi, jadi keluarin dompet kosong gitu ya. Ya Bapak Ibu, ini sebuah contoh sederhana ya, bagi kita yang mungkin melihat dengan impresi atau kesan yang pertama, ini yang sebelah kiri nih kayaknya orangnya berharga banget ya, uangnya banyak, kayaknya juga pakai jas nih, kayaknya orangnya nih manajer atau CEO tingkat tinggi gitu ya. Sedangkan sebelah kanan karena ini pakai pakaian putih nih kayaknya ya orang-orang pegawai biasa lah ya, kayak ini juga masih trainee gitu ya, masih awal-awal masuk begitu ya, makanya juga dompetnya kosong gitu. Nah Bapak Ibu dan Saudara, ya itulah pesan manusia ya. Manusia seringkali kalau melihat seseorang biasanya selalu dilihat apa yang dimiliki begitu ya. Sehingga sebetulnya Bapak Ibu dan Saudara, contoh ini mau mengajak kita melihat bahwa ya itulah kita. Kita tidak jarang melihat seseorang itu dari apa yang ia miliki, atau apa yang properti yang ia pakai, ia gunakan, ia punyai dalam kehidupannya gitu ya. Sehingga itu yang kemudian menentukan siapa yang berharga gitu ya di hadapan kita ya Bapak Saudara. Dan ini kadang-kadang tidak harus ya berbentuk uang Bapak Ibu dan Saudara ya, tidak harus berbentuk uang. Kadang-kadang Bapak Ibu dan Saudara ini juga bisa berbentuk dalam hal lainnya. Misalnya kalau Bapak Saudara ke gereja gitu ya, kalau Bapak Saudara ketemu orang pakai kolar kayak saya gitu ya, pasti salamannya mungkin bisa beda gitu ya. Aduh Pak Pendeta, selamat hari Minggu, Shalom. Nah, nanti kalau ketemu orang lain gitu ya, pakai baju kaos biasa-biasa aja gitu ya. Oh iya, selamat hari Minggu, Shalom gitu ya. Biasanya berbeda gitu ya. Itu secara sadar atau tidak ya memang ya itulah naturnya manusia ya, kecenderungan manusia untuk menilai seseorang itu berharga atau tidak dari apa yang dia miliki. Entah itu pakaian, entah itu jabatan, entah itu harta benda yang dimiliki, bahkan status, begitu ya, status. Tentu Bapak Ibu dan Saudara akan berkata, saya
melihat anak saya dan mengasihi anak saya. Kalau anak orang gimana? Itu kan anak orang. Yaitu urusan papa mamanya, gitu kan? Ya kan kadang-kadang kayak begitu ya, Bapak dan Saudara. Jadi ya wajar kita punya pemahaman seperti ini. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, pada minggu ini justru kita mau belajar melihat kecenderungan ini dan mencoba menilainya dari sudut pandang Allah. Karena itu boleh dilanjutkan slide-nya. Pada bacaan Injil kita, Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat ya bagaimana para penduduk di Gerasa itu menilai seseorang. Para penduduk di Gerasa menilai seseorang sama seperti umumnya manusia pada umumnya, sesuai dengan natur manusia. Kalau Bapak Ibu dan Saudara melihat bagian dari ayat 37 itu dikatakan, lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Mengapa mereka meminta Yesus meninggalkan mereka? Sebab mereka sangat ketakutan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya mencoba menggumuli kata ini. Apa yang membuat penduduk Gerasa ini begitu ketakutan sama Yesus? Nah, ada dua kali disebutkan di sana, penduduk Gerasa itu merasa ketakutan. Ketakutan yang pertama itu disampaikan ketika penduduk Gerasa itu melihat, begitu ya, melihat sendiri orang yang tadinya dirasuk setan, lalu kemudian mereka merasa takjub, gitu ya, mereka merasa takut. Tapi takutnya ini bukan takjub yang memuji Tuhan. Mereka takut karena lihat Yesus begitu berkuasa. Ya, di ayat yang 35 bagian akhir itu mereka pun merasa takut. Tetapi diulang lagi di ayat 37, mereka sangat ketakutan. Nah, Bapak Saudara, ini ketakutannya berbeda dengan ayat 35. Ketakutan yang sekarang ini karena mereka tahu Yesus berkuasa, maka mereka berikutnya takut. Peristiwa ini terulang lagi. Apa yang mereka takutkan, Bapak Saudara? Kalau sampai babi-babi mereka itu hilang lagi. Jadi Bapak Ibu dan Saudara perlu tahu bahwa orang-orang di penduduk Gerasa ini menganggap babi itu sebagai salah satu nilai yang sangat penting, gitu ya. Yang mereka perjualbelikan, yang mereka gunakan sebagai sarana mereka untuk mencari nafkah. Sehingga bagi penduduk Gerasa, babi ini memiliki nilai yang sangat tinggi dan sangat penting. Berbeda dengan orang yang kerasukan setan itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi penduduk Gerasa tidak merasa bahwa apa yang Yesus lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Justru ini merugikan. Karena orang yang kerasukan setan ini, Bapak Ibu dan Saudara, tidak memiliki nilai apapun. Ya, dia tidak memiliki jual, ya, selama ini juga dia tidur kemana-mana. Tapi babi-babinya mereka ini, Bapak Saudara, itu udah ada beberapa yang mati lemas, Bapak Saudara, di terjun gitu ya dari lereng itu. Nah, sekarang orang ini gak ada artinya, Bapak Saudara, bagi mereka karena tidak bernilai apa-apa, sama seperti orang yang tadi sebelah kanan itu. Udah orangnya kerasukan setan, tidur di kuburan gitu ya, Bapak Saudara. Jadi orang ini gak berarti, gak bernilai bagi Gerasa. Itulah mengapa mereka minta Yesus pergi, karena mereka tidak mau hal ini terulang lagi. Mereka tidak mau sampai mereka harus kehilangan harta mereka itu, yaitu babi itu yang mempunyai nilai lebih daripada orang itu yang walaupun dia manusia, dia tidak bisa mendatangkan nilai apapun bagi penduduk Gerasa. Bapak Ibu dan Saudara, itulah kenyataan kehidupan yang ada di masa Yesus. Tetapi disinilah kita kemudian melihat sikap yang berbeda. Kalau penduduk Gerasa merasa bahwa babi-babi itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga dibandingkan orang yang sudah kerasukan setan, yang udah ngaco kehidupannya begitu ya, yang udah tidur di pekuburan-pekuburan, udah sering jalan ke sana kemari, tidak berpakaian, tidak tinggal dalam rumah, maka tidak dengan Yesus. Maka disinilah kita melihat dua sikap yang sangat berbeda. Yesus datang tidak
menilai orang tersebut dalam kepemilikannya. Tetapi Yesus datang, boleh dilanjutkan slide-nya, dari sudut pandang kasih. Yesus datang tidak menilai berdasarkan naturnya manusia pada umumnya, tapi Yesus datang dari sudut pandang kasih. Dan itu yang Yesus tunjukkan. Karena daerah yang Yesus hampiri, Gerasa, itu adalah bagian dari Dekapolis atau 10 kota kafir yang dianggap kafir oleh orang Yahudi. Itulah mengapa penduduk-penduduknya itu dikatakan beternak babi. Kalau saudara tahu di Yesaya tadi itu dikatakan ya, Tuhan itu mengutuk sekali orang yang makan babi. Ya tentu bukan kita, saudara ya. Ini yang dikutuk orang Israel ya, yang makan babi gitu ya. Kenapa makan babi? Karena najis, saudara. Bagi bangsa Israel, babi itu najis. Jadi tidak mungkin dalam kehidupan orang Israel ada satu orang Israel pun yang memelihara babi. Biasa orang Israel peliharanya apa, saudara? Domba, kambing. Tidak mungkin mereka pelihara babi. Sehingga daerah Gerasa ini memang adalah daerah orang kafir yang dianggap najis. Tetapi lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus baru saja dari daerah Galilea, ia kemudian menyeberang melewati badai topan yang luar biasa ke daerah Gerasa, daerah yang dianggap najis oleh bangsa Israel. Dan Yesus tahu bahwa hidupnya itu didedikasikan atau diabdikan itu kepada semua orang. Siapapun itu, mau itu bangsa Israel, mau itu orang kafir yang bukan orang Israel sekalipun, mau itu yang tidak makan babi, mau itu yang makan babi, siapapun mereka, Yesus tahu, Yesus harus layani mereka. Yesus tahu bahwa ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah, yang harus dihampiri juga oleh Allah dan oleh Yesus. Nah, gawatnya orang ini, Bapak Saudara, bukan orang Yahudi, orang najis, kerasukan setan pula. Tidurnya pun di daerah pekuburan. Daerah pekuburan itu bagi orang Yunani itu daerah yang bukan daerah yang baik, Bapak Saudara. Daerah pekuburan itu, jadi kuburannya jangan dianggap kayak kuburan kita, Bapak Saudara ya, yang kayak tanah begitu ya. Kuburannya itu ada ruangannya, sama kayak Yesus itu, Bapak Saudara ya. Kalau saudara lihat Passion of the Christ ya, kuburannya kayak begitu. Ada ruangan-ruangan gitu ya. Mungkin kayak orang Toraja gitu ya. Ada ruangannya. Jadi kalau dia masuk, Bapak Saudara, tidur di situ, ya itu tidak layak bagi manusia. Itu bukan tempat yang layak, itu tempat yang sangat amat dianggap tidak baik, begitu ya. Karena itu Yesus ketika ia datang ke tempat yang najis, daerah Gerasa, ia juga bertemu dengan orang yang dianggap juga mungkin najis oleh penduduk sekitarnya. Yesus tidak melihat kenajisannya. Yesus melihat dari sudut pandang Allah, yaitu sudut pandang kasih. Yesus melihat dan menghampiri orang tersebut di dalam cinta kasih. Ia tidak memandang dosa, ia tidak memandang status, ia tidak memandang apapun yang melekat pada orang itu, tetapi yang ia pandang adalah ini adalah manusia di dalam kelemahan, keterbatasan, kekurangannya yang membutuhkan pertolongan. Sudut pandangnya itu sudut pandang yang berbeda, saudara. Ya, jadi satu sudut pandangnya najis, sudut pandangnya ini orang nggak layak, begitu ya. Daerahnya juga sangat tidak layak. Yang satu melihat ini adalah manusia, terlepas dia najis atau tidak, terlepas dari berbagai perbuatan yang dilakukan. Ini adalah manusia yang membutuhkan karya kasih Allah, yang membutuhkan dihampiri oleh Allah. Dan apa yang Yesus lakukan ini, Bapak Ibu Saudara, adalah natur Allah, adalah semangatnya Allah. Allah pada dirinya adalah kasih. Maka kalau kita baca Yesaya
Boleh lanjutkan slide-nya. Bacaan yang pertama tadi, Bapak Saudara, maka kita akan menemukan bagaimana Allah itu mengatakan bahwa aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Ini adalah sebuah perkataan yang keras dari Tuhan kepada orang-orang Israel di masa itu yang tidak peduli dengan Tuhan. Orang-orang Israel yang di masa itu rupanya terbagi dua. Ada yang masih saleh karena mereka baru saja balik dari pembuangan. Ada yang sudah mulai menyembah dewa-dewa dan ilah-ilah lain, saudara. Tetapi apa yang Allah lakukan? Allah tetap datang memberikan petunjuk kepada mereka melalui nabi-nabinya. Allah tetap menghampiri mereka. Allah tetap berusaha untuk menolong mereka dalam keterbatasan kekurangan mereka, sehingga mereka mau berbalik kembali kepada Allah. Jadi apa yang Allah lakukan adalah, walaupun di dalamnya ada hukuman bagi mereka yang tidak mau mendengarkan, ada konsekuensi dari mereka yang tidak mau mendengarkan, tapi itu tidak berarti Allah tidak mengasihi mereka. Justru sebaliknya, Allah mengasihi mereka. Allah memandang mereka dari sudut pandang yang berbeda. Kalau mungkin kita manusia melihat orang-orang itu, ya sebaiknya dibinasakan saja orang-orang itu. Tapi tidak dengan Allah. Allah tidak ingin ada umatnya yang binasa. Maka Allah melihat mereka dengan kasih. Allah memberikan kesempatan bagi mereka dan bahkan mengingatkan mereka. Itulah Allah kita, saudara. Allah yang harus kita teladani sebagai pengikutnya. Karena itu, kalau melanjutkan lagi slide-nya, pengikut Kristus adalah setiap kita yang menilai orang lain dalam kacamata kasih Allah. Pengikut Kristus bukanlah orang-orang yang melihat orang lain berdasarkan apa yang ia miliki, apa yang ia punyai, apa yang ia jalani, dosa-dosanya, keterbatasannya. Tapi pengikut Kristus adalah orang-orang yang berusaha, berupaya dalam naturnya sebagai manusia yang menilai seseorang untuk mau menilai orang itu dengan kacamata Allah kasih. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mudah, Bapak Saudara. Istri saya ketika kami mendiskusikan bagian ini, karena dia juga khotbah mengenai ini hari ini, gitu Bapak Saudara. Istri saya juga pendeta gitu ya. Dia bilang sama saya, susah ya menilai orang dengan cara seperti ini. Bagaimana dengan saya yang sering dilukai oleh seseorang? Bagaimana saya bisa menilai orang yang sering melukai saya? Bukankah sebagai manusia akan timbul kebencian ketika kita terus-menerus dilukai oleh orang lain? Saya bilang sama istri saya, ya itu tantangan yang gak mudah ya. Saya juga sama seperti istri saya bergumul. Tapi disitulah kita perlu belajar terus, Bapak. Kita perlu belajar terus. Kalau Allah kita adalah Allah yang adalah kasih, maka kita sebagai pengikutnya perlu belajar terus dari Allah kita. Perlu bagi kita untuk terus menilai orang-orang di sekitar kita, entah itu pasangan yang sering menyakiti kita, entah itu mungkin orang-orang yang tidak peduli dengan kita, atau mungkin bahkan orang-orang yang dianggap tidak penting oleh orang lain dengan kacamata kasih, kacamata yang sama. Karena Allah menilai orang sama dengan yang lain. Dan karena itu kita perlu belajar untuk melihat orang sebagai manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan kekurangan. Gak ada satu orang pun manusia yang sempurna. Ada manusia-manusia yang dipenuhi dengan luka, yang sering menyakiti orang lain, yang kita juga harus hampiri dan kasihi. Tidak mudah Bapak Saudara ya, gampang diucapkan, tidak mudah dilakukan, tetapi itulah tantangannya. Maka kita perlu mengganti kacamata kita, Bapak Saudara ya. Boleh lanjutkan slide-nya. Kalau dunia itu menggunakan kacamata penilaian itu berdasarkan tingkah laku, berdasarkan materi, berdasarkan status jabatan, maka kita perlu ganti kacamata kita dengan kacamata Allah. Kacamata Allah yang melihat semua orang itu sama. Kacamata Allah yang melihat semua orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Kacamata Allah yang melihat semua orang itu punya luka-lukanya, punya keunikan-keunikannya. Dan kita perlu belajar itu terus dalam hidup kita, ya.
mulai dari keluarga kita, ya, tidak membeda-bedakan anak-anak kita, tidak membeda-bedakan perlakuan satu dengan yang lain, anak laki-laki dan anak perempuan, walaupun dalam beberapa budaya tertentu anak laki-laki itu kan lebih berharga daripada anak perempuan, tanda kutip begitu ya. Oh, kita tidak begitu, saudara. Kita perlu belajar pakai kacamatanya Tuhan, bukan kacamatanya orang-orang di sekitar kita atau budaya di sekitar kita. Ini PR kita, saudara. Karena hanya dengan cara itu kita bisa melihat sesama itu dengan kasih Allah. Dan karena itu, boleh dilanjutkan lagi slide-nya. Di bagian yang berikutnya, karena nilai yang Tuhan Yesus punya, karena kacamata yang Tuhan Yesus pakai, maka ia bisa bertindak bagi orang itu. Tanpa kacamata itu, Bapak Saudara, saya nggak yakin Tuhan Yesus akan bertindak. Tapi karena Yesus melihat orang itu sama berharganya dengan orang-orang Israel, bahkan ahli-ahli Taurat sekalipun, maka Yesus bertindak bagi orang itu. Karena itu setiap nilai yang kita berikan bagi seseorang akan menentukan bagaimana kita bertindak bagi mereka. Dan Yesus melihat orang itu berharga, karena itu Yesus berusaha dan berjuang agar setan-setan itu keluar dan masuk ke babi-babi yang berharga itu, saudara. Dan itu yang Yesus lakukan. Yesus tinggal tidak diam. Karena Yesus tahu mereka berharga, Yesus tahu dia berharga, maka Yesus melakukan tindakan. Dan itulah yang ditegaskan dalam Galatia 3. Melanjutkan lagi slide-nya. Ayat 24 sampai 28. Galatia 3 mengatakan jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, di bacaan yang kedua, saudara ya, supaya kita dibenarkan oleh iman. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Yesus Kristus. Dan Yesus pada dasarnya selalu bertindak. Dia tidak memandang siapa yang dia layani. Ia terus bertindak bagi orang-orang di sekitarnya. Karena Allah melihat manusia sama, maka Allah hadir kepada manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia tunjukkan itu. Dan apakah berhenti sampai Yesus Kristus, Bapak Saudara? Oh tidak. Di Pentakosta, Roh Kudus berkarya bagi para murid sehingga bahasa-bahasa yang digunakan oleh para murid adalah bangsa-bangsa lain selain Yahudi. Bangsa-bangsa lain selain Yahudi. Jadi bisa dilihat Allah itu adalah Allah yang selalu bertindak. Allah tidak pernah berhenti karena Dia menilai kita semua ini berharga, manusia ini berharga. Maka Bapak Ibu dan Saudara, boleh lanjutkan lagi slide-nya. Pakailah kacamata kasih dan bertindaklah bagi mereka yang ada di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu dan Saudara melihat orang lain itu menyebalkan, bertindaklah bagi dia. Bukan memukul ya Bapak Saudara ya. Bukan memukul atau menyebarkan gosip-gosip tidak benar gitu. Bukan itu. Tentu bertindaknya mengingatkan, ya, mengingatkan orang itu agar berubah. Karena orang itu pasti, orang-orang yang menyebalkan itu biasanya orang-orang yang penuh dengan luka, dan dia butuh untuk dipulihkan. Kalau menurut Bapak Ibu dan Saudara, Bapak Saudara menemukan orang-orang yang memiliki kelemahan di dalam dirinya, gitu ya, di tempat kerja, di sekolah, di kampus, ya maka bertindaklah baginya, bergaullah baginya. Karena ada selalu orang-orang yang di dalam hidup kita itu tidak ditemani, gitu ya, tidak punya teman, karena dianggap unik, dianggap aneh. Kalau Bapak Ibu Saudara mau seperti Yesus, ya bertindaklah baginya, jadilah teman baginya. Susah Pak Pendeta? Ya memang susah. Siapa suruh jadi pengikut Yesus ya? Oh iya, kalau jadi pengikut Yesus gampang aja jadi pengikut Yesus. Memang susah jadi pengikut Yesus. Makanya itu berjuanglah Bapak Saudara, belajarlah, gitu ya, bertindaklah bagi mereka, bagi anak-anak kita, jangan dibeda-bedakan perlakuannya. Ya semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Kalau suaminya menyebalkan, ya ditegurlah dalam kasih, diingatkanlah dalam kasih. Kalau istri yang menyebalkan, diingatkanlah dalam kasih ya. Jangan
dimarah-marahin ya suaminya ya atau istrinya ya, itu PR kita saudara, dalam kelemahan kita. Tapi itulah Yesus. Yesus karena memiliki nilai, maka ia bertindak bagi sesama. Dan itulah juga yang diteladani, saya teladani juga dari pengikut Tuhan sepanjang masa. Salah satunya, Bapak Saudara, boleh lanjutkan slide-nya, adalah seorang yang bernama Martin Luther King. Bapak Saudara tahu Martin Luther King Junior? Dia bukan tokoh reformasi gereja, Bapak Saudara ya. Tokoh reformasi gereja itu Martin Luther. Ini Martin Luther ada King-nya, Bapak Saudara. Nah, dia itu adalah salah satu pejuang kesetaraan di Amerika Serikat. Dia pernah mengatakan, saya punya mimpi bahwa 4 anak saya suatu hari nanti akan hidup di sebuah negara, karena Amerika waktu itu orang kulit hitam dan orang kulit putih dibedakan. Dikatakan satu waktu anak-anak saya tidak akan dihakimi karena warna kulit mereka, tapi oleh karakter mereka, gitu ya. Dan apa yang Martin Luther King lakukan? Dia tidak cuma bermimpi, dia menilai semua orang sama, tapi dia juga lakukan tindakan sebuah revolusi yang luar biasa di Amerika, sehingga saat ini Amerika bahkan punya presiden kulit hitam, Bapak Saudara ya, dalam diri Barack Obama. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah tindakan. Kasih itu nggak berhenti pada sebuah penilaian, tapi juga pada sebuah tindakan. Karena itu kembali lagi, boleh lanjutkan slide-nya. Siapa yang paling berharga bagi Allah? Semuanya berharga. Semua manusia memiliki harga yang sama. Itulah mengapa ia hadir dalam diri Tuhan Yesus Kristus dan juga dalam Roh Kudus yang mempersekutukan. Tapi Allah juga mengajak kita untuk bertindak bagi mereka. Maukah kita berjuang, Bapak Saudara, menjadi pengikut Kristus yang meneladani Allah kita? Itu semua kembali kepada kita. Selamat merenungkan bagian ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.